Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Jajah Desa Milangkori ya ini ya. Road trip tipis-tipis oleh Dolan Tenanan. Nah, kali ini saya akan sampaikan masih dari Bromo kita ya. Ini perjalanan dari Pananjakan tempat tertinggi untuk melihat sunrise menuju ke lautan pasir Bromo. Nah, tadi dari Pananjakan untuk menuju ke kendaraan yang mengantar kita ternyata lumayan, sehingga kita harus jalan dulu. Lumayan karena apa? Karena di sini ternyata ketika kami datang itu deretan jeep pengangkut wisatawan ini sudah sangat-sangat penuh, sehingga drivernya tadi agak kebingungan juga. Kita mencari tempat yang agak longgar aja ya Bu, jalan sedikit nggak apa-apa, tapi nanti kita turunnya lebih mudah daripada kita ngambil di paling atas tapi nanti turun kita susah. Baiklah, akhirnya ketemulah kita dengan jeep yang sudah mengangkut kita tadi. Jeep berwarna merah merona yang tadi sudah mengangkut ketika kita berangkat menuju ke Pananjakan. Nanti akan kami sampaikan juga sebenarnya seperti apa sih Pananjakan. Kita mulai dari hotel ke Pananjakan nanti akan saya sampaikan secara khusus ya. Tapi ini dari Pananjakan dulu ke lautan pasir Bromo. Nah, ini bapak drivernya yang sangat-sangat baik. Alhamdulillah kita dapat sewaan jeep ini. Jeepnya cukup luas, cukup leluasa juga. Kita naik bertujuh jadinya ya, bertujuh dengan si bocil. Nah, kita sudah mulai jalan turun ini. Kita bisa lihat deretan jeep-jeep yang mengangkut para wisatawan untuk melihat sunrise di Pananjakan. Jadi memang ya jalannya kecil, kemudian di sini parkirnya kanan dan kiri. Jadi kalau ada yang mau naik ini susah juga ini dan mesti bikin macet. Info dari bapak drivernya juga begitu. Beberapa waktu yang lalu ketika liburan tahun baru itu macetnya di sini hampir 2-3 jam untuk pagi. Namun alhamdulillah kita masih, walaupun padat, masih bisa meluncur dengan nyaman. Di Pananjakan ini karena tempatnya tertinggi, jadi jalannya memang ya naik terus. Ketika kita akan menuju ke lautan pasir, ya jalannya turun terus. Tadi sempat ditawari untuk kita nonton di bawah. Jadi sebenarnya ada beberapa tempat untuk melihat sunrise. Itu ada di Bukit Bintang, kemudian ada di Perahu, kemudian ada satu lagi apa ya, saya kok lupa. Nah, ini kita sudah mulai menikmati kemacetan ini. Kemacetan di sini karena ada kendaraan yang mau menaikkan penumpang ya. Karena di sini banyak sekali warung-warung. Karena cuacanya yang sangat-sangat dingin, jadi memang warung-warung itu sangat diperlukan. Nah, ini kita berhenti lagi, macet lagi, nggak bisa gerak lagi. Tapi alhamdulillah ini bergerak, sudah mulai bergerak ini. Bergerak sedikit demi sedikit setelah kita macet hampir 1 jam lebih. Tidak bisa bergerak sama sekali. Ini sudah mulai bergerak. Jadi karena memang di turunan dan tikungan di sini memang tikungan yang cukup tajam. Jadi kalau tidak punya skill yang baik tentunya akan kesulitan ketika naik atau turun di tanjakan dan turunan di
jalurnya rute ke Bromo. Nah, ini masih macet lagi, jadi harap-harap cemas juga ini. Ya, di sini bisa dibilang uji skill, uji nyali, uji apa lagi ya, uji kendaraan juga. Skillnya bagus, nyalinya bagus, tapi kalau kendaraannya tidak bagus ya tentunya perlu perhatian. Jadi memang tetap beberapa hal yang harus kita perhatikan, mengingat di sini itu turunan dan tanjakannya cukup tinggi. Nah, yang kita lewati ini adalah Bukit Cinta ya, Love Hills, Bukit Cinta, Bromo, Tengger, Semeru. Nah, kalau naik ke Bukit Cinta ini ternyata tanjakannya cukup tinggi, maka oleh bapak drivernya Pak Samir ini disarankan tidak ke Love Hill, tidak ke Bukit Cinta ya, mengingat yang ikut itu ada bocilnya, ada piyayi sepuhnya. Jadi kita cukup melihat saja. Inilah Love Hill atau Bukit Cinta, salah satu spot untuk melihat sunrise di Bromo. Bagus juga. Mungkin bisa diagendakan lain waktu kita ke Bukit Cinta ya. Nah, di sini di perjalanan ternyata banyak juga warung-warung masih ya. Warung-warung yang pada umumnya menjual minuman-minuman yang hangat. Nih, kalau kita lihat pemandangan di sebelah kanan, wow. Kita berjalan sambil menunggu antrean karena padatnya arus lalu lintas. Menurut Pak Samir ini jalur menuju ke pertigaan dulu. Nanti ada pertigaan yang kalau ke kiri itu ke arah Bromo, kalau ke kanan itu ke arah Tosari. Nah, di pertigaan itulah yang sering sekali terjadi penumpukan kendaraan karena ada yang berangkat dari Tosari langsung mau ke Lautan Pasir, sedangkan yang kami dari Pananjakan ini juga mau ke Lautan Pasir. Jadi bertemulah di situ, dan itu nanti kemungkinannya ketika kita turun di Lautan Pasir ini juga akan terjadi kepadatan yang sangat-sangat padat. Di sini memang didominasi oleh jeep-jeep wisata ya. Sepertinya tidak semua kendaraan umum boleh masuk mengingat kondisi jalan yang cukup membahayakan sebetulnya. Kalau kendaraannya tidak bagus, kemudian drivernya belum mengenal situasi, ini akan cukup membahayakan. Yang jelas, ya, tanjakannya tajam, tikungannya tajam, turunannya juga tajam. Sementara di satu sisi tebing, di satu sisi jurang. Jadi memang harus baik. Ini ada penjaga kebersihan ini. Ini kita jalan cukup betul-betul perlahan-lahan ya. Sangat-sangat pelan. Karena antrean yang ada di depan, dan kita nggak mungkin ngawur nyalip-nyalip gitu, nggak mungkin. Kalau ngawur nyalip-nyalip ya nanti kemacetannya akan bertambah-tambah. Dan di sini para driver ini sudah dengan sukarela mengabdikan dirinya pada kemacetan.
Tapi dengan berjalan perlahan seperti ini, kita bisa melihat pemandangan di sebelah kanan. Ini sebetulnya menarik juga, karena kita bisa sambil menikmati pemandangan yang ada. Jadi tidak bosan hanya karena melihat kemacetan ini. Walaupun kemacetan yang ada di sini ini tidak seperti kemacetan yang ada di kota ya. Kemacetannya ya macet, tapi udaranya di sini masih lumayan enak, lumayan nyaman. Nah, ini kita lihat ini di sebelah kanan ini bukit-bukit di sekitar Bromo ya. Ini ibu-ibu penjual minuman. Jadi biasanya mereka naik untuk ke Bromo itu ada yang dari pagi. Kalau pagi menuju Pananjakan itu mulai jam 2, jam 3 sudah pada mulai naik. Tapi untuk melihat sunrise ya. Tapi ada juga tadi yang rombongan satu penginapan itu dia tidak dapat jam pagi, dia dapatnya jam untuk naik ke Bromo itu jam 9. Jadi beliau tidak berkesempatan untuk melihat sunrise. Nah, inilah simpang 3 yang tadi saya katakan. Ini simpang 3 ke arah Bromo dan ke arah Ranu. Ini satu tempat untuk melihat sunrise juga. Di simpang ini mungkin karena saking padatnya ini banyak petugas-petugas dari kepolisian yang mengatur lalu lintas ya. Itu sudah puncaknya Bromo sudah terlihat. Kita sudah ke jalur yang menurun terus ya ini. Turun dan terus turun sampai nanti di lautan pasir. Jadi kita berjalan di atas ini ya, di atas bukit. Nah, itu lihat itu Bromonya sudah kelihatan. Lautan pasirnya juga sudah kelihatan. Subhanallah, hanya Allah yang bisa menciptakan yang semacam ini. Betapa luasnya lautan pasir ya. Walaupun kita lihat dari sela-sela tanaman, pepohonan. Ini kita terus melaju. Di sebelah kanan ini tebing, dan tebingnya juga tinggi ya. Ini kebetulan saja, alhamdulillah, di sisi kiri kita bisa melihat lautan pasir, bisa melihat Bromo, tapi masih banyak tanaman-tanaman ya, sehingga rasanya seperti masih terlindung, tidak langsung melihat jurang gitu. Itu Bromo, ya Allah. Itu bukit-bukit di sekitar Bromo ya, itu Bromonya. Subhanallah. Ya Allah, melihat dari atas saja sudah kita itu merasa kecil. Turun dan turun. Dan banyak sekali di sini peringatan wajib menggunakan gigi 1. Tapi rambu-rambunya banyak, penunjuknya banyak.
Saya tidak tahu di sini wajib menggunakan gigi 1 itu bisa untuk turun atau hanya untuk naik saja ya. Yang gigi 1 ini tikungan-tikungan. Nah, di tikungan-tikungan ini kadang juga ada apa namanya? Tempat persembahannya suku Tengger ya. Ini agak silau, agak menentang sinar matahari gitu. Salah satu tempat pemujaan, tempat memberikan apa namanya ya, sesaji. Nah, sampai di sini kita macet lagi nih, karena ketika turun banyak sekali kendaraan sampai di bawah. Untuk ke bawah ya kita melihat pemandangan yang di atas dulu ya. Subhanallah, memang benar-benar indah ya. Ini kelihatannya sederhana, tapi kalau drivernya tidak pintar juga merepotkan. Karena kemacetan ini kita di depan antreannya banyak, kemudian di belakang juga banyak ini yang ada di belakang kita. Padahal untuk sampai ke Lautan Pasir rasanya masih jauh, masih terlalu banyak tikungan. Terlalu banyak tikungan dan terlalu banyak turunan ya. Karena memang ini jalannya turun dan turun. Ya, alhamdulillah di sini banyak sekali rambu-rambu yang mengingatkan driver. Walaupun driver di sini adalah driver berpengalaman dan punya skill yang baik, tapi tetap ada peringatan, ada rambunya. Rambu di sini turun, di sini belok, hati-hati. Banyak sekali kita temukan ini. Ini ada tempat melintas hewan hutan juga. Ini menikung, tikungannya tajam dan dalam ini. Padahal kondisinya macet. Situasinya macet ya. Banyak sekali kendaraan yang ada di depan kita. Tuh, lihat tuh, antrean jeep itu jauh sampai ke depan. Dan belum bisa bergerak. Kita lihat dulu yang di sekitar ya. Ya, ini pemandangan di belakang kita, ternyata antriannya juga banyak. Alhamdulillah kita sudah bisa jalan lagi. Itu mulai terlihat Lautan Pasirnya, dan mulai terlihat juga ini ada jeep di bawah ya, yang terlihat kecil-kecil sekali seperti mainan. Alhamdulillah mulai lancar ini perjalanan.
sambil kita melihat tebing-tebing. Ini jalan masih menurun dan ada peringatan wajib menggunakan gigi 1, hati-hati. Jadi ternyata menggunakan gigi 1 tidak hanya untuk naik ya, untuk turun juga perlu menggunakan gigi 1. Karena apa? Karena turunannya terjal, kemudian tikungannya tajam. Rambu lagi, hati-hati, jalan menurun, menikung. Turun dan terus turun, menikung dan menikung. Cuman yang penting tidak menikung pacar aja. Itu di sebelah kanan sudah terlihat lebih jelas bukit-bukit Bromo. Kalau melihat tebing di sebelah kanan, kita sudah turunnya sudah jauh ya. Nih, wajib menggunakan gigi 1. Tikungan tajam lagi. Ini ada tempat pemujaan lagi. Alhamdulillah sudah lebih lancar. Semoga berikutnya juga lancar terus. Bromo sudah di depan mata. Tapi kita masih belum sampai ke lautan pasir. Itu ada di bawah lautan pasir. Turun menikung, turunan yang curam, tikungan yang tajam, itu menjadi menu ketika kita turun dari penanjakan, sepanjang penanjakan lautan pasir di Bromo ya. Sepertinya lautan pasir sudah di depan mata. Alhamdulillah, kita sudah sampai di pintu masuk lautan pasir, tempat wisata lautan pasir Bromo. Terima kasih, nanti kita lanjut lagi dengan kegiatan di Bromo dan sekitarnya ya. Kita mau tarik nafas dulu, mau istirahat dulu karena sudah ya cukup deg-degan dengan menikmati perjalanan sepanjang Pananjakan Bromo. Terima kasih, mohon supportnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Lupa subscribe, like, dan komen untuk video ini ya.